Halo, salam bahagia Pak Trianto, Pak Imam, Bu En, Bu Mudiatun, Pak Arsyad. Saya mencoba untuk mempresentasikan ide saya mengenai menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam belajar, menerima keberagaman dan toleransi perbedaan. Mini program ya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam belajar, menerima keberagaman dan toleransi perbedaan. Sebelum ke mini program, alangkah baiknya kita menelisik sedikit mengenai motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini merupakan motivasi dari dalam diri, bukan karena dorongan dari luar, bukan karena malu atau terpaksa ya, tapi lebih karena ini seru, menyenangkan gitu. Dan kalau dalam bahasa anak-anak itu bikin nagih gitu, bikin nagih. Nah, motivasi intrinsik ini bersifat autotelik. Autotelik itu terdiri dari dua kata, auto dan telos. Auto berarti sendiri, telos berarti tujuan. Jadi aktivitas yang bersifat autotelik ya, yang merupakan sifat dari motivasi intrinsik itu merupakan aktivitas yang sendirinya merupakan tujuan. Secara otomatis sendirinya itu merupakan tujuan. Saya suka membaca ya, saya membaca saja, itu tujuan saya gitu, membaca tanpa harus disuruh, tanpa harus dipaksa gitu ya, itu autotelik gitu. Kemudian dasar terbentuknya motivasi intrinsik itu ada tiga dasarnya. Yang pertama adalah otonomi. Otonomi itu pengalaman bahwa kita ingin merasa memiliki kuasa untuk mengubah nasib kita sendiri. Kita semacam punya kendali, ya, punya kendali dalam hidup, punya kontrol apa yang kita perbuat, dan itu bukan karena terpaksa. Ya, autotelik yang seperti tadi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Ya, motivasi intrinsik akan meningkat ketika kita ahli dalam melakukan sesuatu, kita berkompeten dalam melakukan sesuatu. Misalkan Pak Imam ahli dalam sepak bola, ya secara otomatis dia akan senang mengulik gitu ya, pernak-pernik bola, teknik-tekniknya sampai ke kaos gitu, apa namanya itu saya kurang paham. Ya pokoknya sampai ke detail-detail mengenai bola dia akan senang melakukannya karena dia ahli dalam bermain bola. Beda dengan saya kurang ahli dalam bermain bola ya, sedikit malas untuk mengulik lebih dalam mengenai bola ya. Itu kompetensi. Yang ketiga adalah keterkaitan atau unsur sosial. Ya, seperti kita ketahui, manusia itu selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lain. Kita butuh grup, kita butuh kelompok ya, di mana di dalam kelompok itu kita akan merasa memiliki. Misal yang sedang booming saat ini grup sepeda, katakanlah itu. Ya, maka motivasi intrinsiknya akan meningkat di dalam grup tersebut. Ya, kita senang di dalam grup tersebut, kita bisa sharing, kita bisa menunjukkan keahlian-keahlian kita dan sebagainya. Gitu. Yaitu dasar terbentuknya motivasi intrinsik, otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Nah, ini mini program saya, ide saya dalam menumbuhkan motivasi intrinsik murid belajar dalam keberagaman ya dan bertoleransi terhadap perbedaan. Saya menyebutnya ruang kita. Ini sebuah abstraksi, bukan harus tidak letterlek ruangan gitu ya, tetapi ya bisa ruangan kelas gitu ataupun abstrak lah ya, bisa dimanapun itu.
bisa di lapangan, bisa di tempat-tempat yang nyaman gitu ya. Jadi ruang kita itu sebuah sarana terbentuknya komunitas dan berkumpulnya berbagai komunitas tersebut untuk sharing dan melakukan kegiatan bersama yang menyenangkan dan bermanfaat. Gitu. Apapun bentuknya gitu ya yang menyenangkan di dalam suatu kelompok. Tahap awalnya tentu saja membuat kelompok itu sendiri. Ya. Tahap awal adalah pembentukan kelompok, di mana kelompok awal ini anggotanya adalah murid-murid yang berlatar belakang berbeda-beda, agama, suku, atau latar belakang ekonomi keluarga yang berbeda bisa, gitu ya. Tapi saya akan memfokuskan ke latar belakang agama dulu yang berbeda karena agama menjadi hal yang sensitif saat-saat ini ya. Jadi penting untuk membuat kelompok yang di dalamnya anggotanya berbeda-beda latar belakang agamanya. Nah, di situ akan terjadi komunikasi tentu saja antar murid yang berbeda-beda agama. Gitu ya. Nah, pembentukan kelompok ini penting untuk mencapai sebuah chemistry, itu sebuah harmonisasi di dalam kelompok antar individu itu, perkenalan dengan game, ya, yang kegiatan yang menyenangkan di dalam pembentukan kelompok gitu ya, bisa perkenalan, main game atau menunjukkan bakat-bakatnya, yang pintar puisi, yang pintar musik, yang pintar olahraga, bisa ditunjukkan di dalam pembentukan kelompok awal ini, gitu. Menyenangkan sehingga mereka saling terikat di dalam kelompok ini. Nah, setelah pembentukan kelompok tercapai dengan bagus, maka pertemuan berikutnya ini akan membahas ya, sharing, diskusi mengenai sebuah tema yaitu moderasi beragama. Ya. Ini tema awal ya setelah pembentukan kelompok, kemudian pertemuan berikutnya membahas mengenai moderasi beragama karena ini penting sekali membahas apa sih itu moderasi beragama, apa sih toleransi gitu ya. Nanti di dalam kelompok akan saling berdiskusi mengenai hal itu. Nah, ini perlu keterlibatan pemuka agama dan Bapak Ibu guru terutama ya. Bapak guru dan pemuka agama mungkin di awal akan sedikit memberikan pancingan gitu ya mengenai apa sih moderasi beragama. Selanjutnya diskusi antara anggota kelompok mengenai moderasi beragama gitu. Masing-masing individu akan berpendapat, ada yang menanggapi gitu ya dan sebagainya di dalam diskusi tentu saja di dalam kelompok. Dan jangan dilupakan itu selalu dalam suasana yang menyenangkan. Itu pondasi awal, jadi tema awal tentang moderasi beragama didiskusikan oleh kelompok ini. Setelah mendapat kesimpulan, itu kemudian di tahap berikutnya atau pertemuan berikutnya di kelompok ini, kelompok ini merencanakan untuk learning to live or life ini ya. Saya bukan berbahasa Inggris, pronunciation-nya ini gimana ya? Minta tolong ini, learning to live together atau learning to live together. Iya, belajar untuk hidup bersama, gitu ya. Jadi kelompok ini, ya, setelah tadi membahas moderasi beragama, mendapat kesimpulan, kemudian pertemuan berikutnya adalah merencanakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang mereka sukai, dan bersifat gotong royong tentu saja. Itu bisa dalam hal kesenian, bisa dalam hal atau grup baca misalkan, atau olahraga. Intinya yang mereka sukai, yang mereka senangi dilakukan bersama ya, di dalam suasana kelompok yang menyenangkan. Kemudian di sana masing-masing kelompok, masing-masing individu akan memahami perbedaan
dan keunikan setiap individu ketika melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga mereka bisa memahami dunia orang lain, mampu bersikap terbuka dan toleran, berbagi dengan sesama, menjalin kerjasama. Kalau ada konflik, diselesaikan secara rasional, ya, dengan ending yang menyenangkan dan bahagia. Arahnya, kalau saya arahnya adalah lebih ke nanti kegiatan-kegiatan itu menampilkan bakat-bakat mereka semuanya, entah di musik, entah di seni, teater, olahraga, gitu ya, dan sebagainya, puisi, secara bersama-sama gitu. Tetapi ada juga kegiatan yang turun langsung ke masyarakat, misalkan bersih-bersih tempat ibadah, gitu. Jadi di jadwal mau membantu membersihkan tempat-tempat ibadah, itu musola, gereja, ya, tempat ibadah Hindu, tempat ibadah Buddha yang ada di masyarakat, itu bersama-sama, gitu. Walaupun ada yang Muslim misalkan, ya dia akan ikut bergotong royong untuk membersihkan gereja misalkan. Nah itu kan di sana akan muncul itu pemahaman individunya, memahami perbedaan, gitu ya. Itu hal-hal yang kecil bisa terjadi di situ, bisa menimbulkan motivasi intrinsik untuk murid belajar memahami keberagaman dan toleransi perbedaan, toleransi beragama terutama. Hal-hal kecil misalkan merencanakan jadwal saja, misalkan kalau hari Jumat, ya berarti harus toleran dengan Muslim yang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Atau di hari Minggu misalkan ada kegiatan di gereja, ya jadwalnya harus menyesuaikan gitu. Apalagi kalau bisa sampai ada yang, oh ayo kita nanti kalau sudah selesai di gereja kita jemput ya, gitu. Itu kan akan sangat membentuk motivasi-motivasi yang baik, yang toleran, yang tanpa paksaan terutama. Ketika kelompok itu sudah terjalin komunikasi yang baik, chemistry yang baik, maka dengan bentuk komunitas ini saya sih berharap bisa menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam keberagaman dan toleransi di dalam perbedaan. Nah, lebih luasnya lagi, ketika misal di satu sekolah sudah ada komunitas seperti ini, gitu ya, saya katakan ruang kita, misalkan di SMA Patimuan sudah ada ruang kita, kemudian di SMA Cipari ada ruang kita, di SMP Cipari ada ruang kita, itu bisa saling dikoneksikan, gitu, diketemukan dalam suatu event yang besar untuk selebrasi, untuk perayaan, untuk show off atau sharing, ya, apa kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, karya mereka, gitu ya. Bisa semacam pameran, bisa seminar, bisa festival, gitu, dan yang lain-lain. Itu bisa diselebrasikan, dirayakan dengan senang bersama-sama, dan itu bisa menginspirasi menurut saya agar tercipta komunitas-komunitas lain yang lebih menimbulkan toleransi, menumbuhkan bakat dan minat siswa. Itu ide dari saya. Sementara ini sangat menanti saran dan kritik dari teman-teman. Saya juga menunggu ide-ide dari teman-teman. Nanti kita diskusikan bersama di grup, ya, dan kita memilih, gitu ya, atau merangkum semuanya menjadi satu. Itu kemudian bisa kita presentasikan dengan fasilitator dan teman-teman yang lain dengan pendamping, dan semoga bermanfaat dan semoga kita tetap semangat. Terima kasih, salam bahagia selalu.